Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar praktikum tentang tes ceramah. Sekarang materinya tentang materi ceramah non praktikum. Sebelum kita masuki materinya, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Silakan untuk masuk ke kelas, Mas Abdika. Sama. Oke, sudah ya. Untuk siang hari ini siapa yang sudah hadir? Irfan. Sama? Kurang satu. Oke. Kenapa? Kayak kemana lagi? Oh, jadi ya disuruh Pak Kepala Sekolah ya. Ada tugas dari kayaknya masukkan ke kelas itu. Terus satu mesti izin masih dari rumah ya. Ya. Untuk pelajaran praktikum teks ceramah, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, menjelaskan struktur teks ceramah. Jadi ceramah itu ada strukturnya. Karena kemarin sudah saya dulu baca strukturnya teks ceramah dari dulu. Terus yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks ceramah. Kalian kemarin sudah membacanya ya di rumah? Sudah baca belum di rumah? Nah, oke. Yang ketiga, menunjukkan pemahaman isi teks ceramah yang dibaca. Jadi kalian harus sesudah membaca teks ceramah itu kalian harus bisa memahami isi ceramah. Nah, sudah jawab. Belum masuk ke materinya, saya akan menunjukkan salah satu contoh teks ceramah. Tapi saya yakin ya, kalian sudah pernah membaca teks ceramah atau sudah lihat teks ceramah itu bagaimana. Tapi saya akan menunjukkan salah satu yang ada di internet. Ini adalah sebuah di SMA. Kalian nanti bisa saya bakal senyum. Bisa dilihat Mas Abdul duduknya. Bisa dilihat ya. Kamu tahu? Dengar aja. Kelihatan semua. Taman lihat ceramah, membaca ceramah itu gimana, intonasinya, lafalnya, ekspresinya, terus gerakan badannya. Ini adalah pembukaan. Coba ya pembukaan ceramah. Kita akan buka bukunya halaman 96. Buka bukunya dulu. Di situ ada teks apa? Teks ceramah. Banyak kok tidak semangat ini. Coba dibaca. Berapa Mas Jawa? Oh, ya oke, silakan. 5 menit ya.
Siapa yang suaranya lantang nih? Mas Barok? Mas Barok sudah. Satu. Pengertian teks ceramah. Teks ceramah penyampaian informasi. Ya. Kemudian atau ucapan kepada pendengar audien mengenai suatu topik tertentu biasanya berarti dengan nilai lemah atau motivasi. Lemah biasanya disampaikan oleh seseorang yang siapa memiliki rasa atau terus derajat topik yang dibahas. Kemudian ceramah tentang pengetahuan Sampai tuh tujuan baca juga apa tujuannya? menyampaikan dengan pemahaman melalui sistem dan dilakukan benar yaitu betul Sudah itu nanti strukturnya kita bahas lagi. Jadi kalian tahu nggak, Mas Isan, perhatikan perbedaan teks pidato sama ceramah. Sudah tahu? Malah bro, nggak ada yang tahu. Oke, jadi perbedaan Mas Rian, ayo lihat apa? Perbedaan teks pidato dan ceramah itu ada di tujuan, yang kedua ada di situasi, tiga interaksi, dan empat gaya bahasa. Itu perbedaannya ada di situ. Yang pertama, tujuan teks pidato bertujuan menyampaikan informasi, ajakan, dan pendapat secara umum. Tapi kalau ceramah bertujuan memberikan pengetahuan atau pembelajaran untuk situasi disertai penjelasan yang lebih mendalam. Jadi itu adalah salah satu perbedaan teks pidato dan teks ceramah. Terus lanjut, apa saja struktur teks ceramah? Mas Isan, biar nonton dibaca struktur teks ceramah. Buka, isi, tutup. Oke, pembukaan itu apa Mas Isan? Contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Terus isi, contohnya, isi ceramah. Ya silakan Mas Dewa duduk. Yang ketiga, penutup. Oke, struktur teks ceramah itu ada tiga. Yang pertama apa? Pembuka. Yang kedua, ceramah. Yang ketiga, tutup. Paham ya kalian ya? Strukturnya. Terus selanjutnya ada unsur teks ceramah. Bisa baca tiga. satu kalimat imperatif tekan atau perintah, Ya. dua kalimat deklaratif Oke. pernyataan, tiga kalimat retoris pernyataan yang tidak perlu dijawab, kata kunci orang, kata sapaan, bahasa persuasif, kata topik. Oke, sudah. Sekarang kalian baca lagi struktur unsur kebahasaannya teks ceramah. Nanti saya berikan tugas berkelompok ya, berkelompok. Jadi saat ini sudah berkelompok, sudah dibentuk. Nanti kalian cari judul, terus strukturnya dan unsur kebahasaannya. Nanti contoh teks ceramahnya ada di buku halaman 98. Bisa dibaca. Judulnya saya lupa judulnya. Jadi dibuka halaman 98 itu ada contoh teks ceramah yang judul jangan takut gagal. Nah, kalian
bisa berdiskusi, mengidentifikasi struktur dan unsur kaidah kebahasaannya dari teks contoh teks tersebut. Silakan. Silakan. Ayo kan, baca, ditulis, itu stop. Siapa yang menulis? Dorong tulis. Kalau Mas Hayan jangan ngelamun, dan semuanya dibantu. Judulnya apa, strukturnya apa. Siapa yang menulis? Bakal kamu nulis. Nah, itu bakal apa? Apa dicari dulu Pak? Judulnya itu apa, strukturnya apa aja, tulisannya apa yang nulis selanjutnya? Saya Juga yang nulis. Dua ini diskusi. Kalau diskusi. Tuh, tulis tuh. Dan ngantuk ya? Ngantuk dulu? Enggak? Di situ kan udah dikasih LKPD ya. Nanti ditulis di LKPD yang sudah saya berikan ya. Ya, di belakang nggak apa-apa, di bawahnya nggak apa-apa. Ya ditulis ya. Silakan kerjakan. Nanti salah satu perwakilan kelompok maju. Ya. Oke, kalian sudah mengidentifikasi strukturnya dan bentuk kebahasaannya? Sudah ya. Tadi sudah kelompok 1 sudah, 2 sudah. Sekarang perwakilan kelompok 3. Siapa yang maju? Mas Boro. Oke, silakan Mas. Baca. Silakan Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya ditaruh dulu ya Pak. Cuma salah mungkin. Sama yang belajar, jangan takut gagal. Belajar itu membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini dengan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul "Dan Takut Gagal". Kami menjelaskan bahwa kegagalan adalah hal wajar dalam hidup dan banyak tokoh hebat pernah gagal sebelum berhasil. Kegagalan justru bisa menjadi pelajaran dan motivasi untuk bangkit. Pesan dalam ceramah ini, kita tidak boleh takut gagal karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Ya, baik Mas Doro. Komentar saya identifikasinya sudah bagus, tapi saat mempresentasikan lafalnya harus diperjelas dan suaranya harus lebih kencang lagi ya. Untuk kelompok lain ada saran atau komentar? ya, Oke Mas Adiga. menurut saya kamu sudah mengerjakan tugas ini dengan sangat baik. Terus? Struktur kamu yang kamu jelaskan jelas dan mudah dimengerti. Harus suka contoh kalimat ajarkan yang kamu berikan bisa mengajak dan informasi. Oke. Bisa dimengerti ya Mas Doro? Bisa dari Mas Adiga kelompok 1. Sudah cukup, silakan duduk lagi. Terima kasih Mas Doro. Tepuk tangan untuk Mas Doro. Oke, dari semua kelompok sudah maju semua. Sudah ya? Kalian sudah bisa mengidentifikasi struktur dan unsur kaidah kebahasaan teks ceramah. Tapi kalian kalau sudah tahu semuanya, tapi di rumah jangan lupa dipelajari lagi agar nanti kalian bisa memenuhi baik lagi tentang teks ceramah.
Oke, saya ada pertanyaan, kalian? Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, saya sudahi. Saya tutup materi pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.